Tuh, halalan toiban, nanya harga boleh. Ya, Tapi boleh. halalan toiban Jangan lupa. jangan Betul, disingkirkan. Jangan cuma halalnya doang. Iya, betul. Harus toiban. Toiban itu Bersih. bersih, sehat. Aman, sehat, utuh halal ya. Nah, Masuk ya, Pak, ya. Masuk ya. Jadi aman, sehat, utuhnya itu adalah toiban. Betul. Benar-benar masuk. Oke. Kulkas dulu selama 24-48 jam. Oh, ikuti Karena tren. disitulah ya, misalnya aja rumah potong hewan modern, itu kan kalau setelah pemotongan mereka nggak langsung dikeluarkan karena mereka harus dinginkan dulu. Itu yang namanya pelayuan atau aging. Iya, aging. Payuannya. Aging. Nah, aging itulah yang membuat daging itu empuk. Karena memang secara alami kita membiarkan enzim-enzim yang secara alami ada di dalam daging untuk mengempukkan dirinya sendiri. Oh, gitu. Oh. Ya kalau misalnya tradisional kita, misalnya kenapa misalnya bikin sate kambing tambah daun pepaya, tambah nanas, ya itu juga adalah salah satu enzim yang kita tambahkan. Oh, gitu ya. Tapi bagaimanapun kalau menurut saya lebih enak yang alami. Jadi biarkan 24-48 jam baru habis itu kita panggang. Panggang. Nah, tingkat kematangannya itu saya sangat menganjurkan, saya pribadi kalau kita mau makan steak paling matang itu adalah medium. Karena kalau lebih dari medium nggak usah makan steak lah, mendingan makan semur atau makan rendang udah matang kok. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya iya. Iya. Kalau iya, kita iya. makan steak kan kita ingin menikmati apa namanya jus Juicy, dagingnya. Iya, Benar, betul. Tapi kalau kita mau makan matang, jusnya juga udah nggak ada karena Selama semua ini sudah saya salah. koordinat, sudah proteinnya sudah ini. Jadi kalau kita mau makan steak, nah satu lagi kalau benar-benar kita ingin merasakan jus daging nih ya, begitu kita pesan tolong jangan dicampur dulu sausnya. Jadi itu nanti kan biasanya bagaimana Bu tingkat kematangannya kita Iya. iris, kita lihat bagian tengahnya kalau misalnya dia medium, dia kan masih ada warna merah Merah kemerahannya. tengah. Nah itu oke. Nah potong sesuai mulut kita cicipkan pada saat panas. Ya panasnya kalau kita pakai hot plate, kita mesennya adalah rare medium. Karena pasti akan matang pada Matang saat di di, tengah. di hot plate. Kalau yang nggak pakai hot plate ya medium mah. Maka steak itu dalam keadaan masih hangat. Hangat ya. Karena dalam keadaan hangat itu lemak-lemak yang berada di antara serabut-serabut otot itu masih mencair. Nah pada saat kita masukkan ke dalam mulut kemudian tertekan oleh geraham kita, itu maka seperti kita memeras daging itu dan cairan-cairan yang termasuk juga lemak yang mencair itu akan keluar dan mengenai putih-putih kecap kita yang ada di langit-langit dan lidah. Itulah makanya menikmati jusnya daging. Nah, itu jadi teman-teman jangan cuman tahu datangnya mesennya Datang, aja, tapi harus tahu apa sih yang saya harus Ya, nikmati dari nikmat. dua menu gitu. Belajarlah kalau teman-teman yang suka kuliner ya, apalagi anak muda ya. Jangan hanya terbuai dengan bumbu. Ya kita harus mulai mencicip lah bagaimana sekarang saya mulai melihat ya, orang-orang sudah mulai menikmati kopi ya. Benar. Karena sekarang udah tumbuh kan kopi-kopi Iya, dengan iya. barista-baristanya. Sehingga kadang mereka sudah, oh ini kopinya asam, oh ini bau buah gitu kan. Ini juga sama akan kita buat ini, Pak. Saya juga nggak pernah tahu kayak bau buah kayak apa. Tapi lama-lama juga saya harus mencicip, oh ini pasti ada arabikanya sekian tuh. Betul, Terus kalau itunya asam-asam. sekian, iya. Nah itu juga kalau makan daging juga harusnya begitu. Kita sudah mulai menikmati apa yang kita Benar. pesan. Betul. Apalagi kalau kita bayar sendiri. Kalau dibayarin ya udah tutup Kalau mata. dibayar, ya, iya lah. Tapi kalau untuk ini kan termasuk menu-menu modern, Pak. Ya. Orang lebih percaya, saya mah daging impor aja yang jelas. Nah, Ya. Daging lokal ya. Sekarang bagaimana kenapa? compare antara Kenapa ya? daging Gini. impor dan lokal? Kenapa restoran steak pakainya daging impor? Karena mereka dia nggak mau cari risiko dagingnya alot, keras. Karena pasti kalau daging impor itu sudah melalui aging, sudah melalui pelayuan. Iya. Jelas itu. Itu yang perlu diketahui sama. Iya, bukan berarti pelaku industrinya ya. daging kita itu jelek, enggak. Tapi kalau misalnya kita bisa memperlakukan daging lokal, kemudian kita layukan 24-48 jam, itu juga bagus. Jadi saya pernah mendengar bagaimana misalnya Kementerian Pertanian mendorong stik daging Bali. Ternyata bisa. Bisa ya, Pak ya. Bisa. Nah, itu yang mungkin harus ini merupakan
merupakan peluang yang harus dikembangkan Iya. juga oleh Dan pebisnis daging pebisnis. Bali, sapi Bali kita itu kan relatif lemaknya relatif lebih kurang dibandingkan sapi-sapi di luar. Nah, itu kenapa enggak? Loh, jadi lemaknya berkurang. Tapi kalau wagyu dia justru Ya, marblingnya yang harus Marbling. tinggi. Nah, Nah, itu gimana Pak perbandingan? Gini, saat ini teknologi daging juga ada istilahnya, kalau saya sih mengatakan wagyu-wagyuan ya. Oh gitu, ada. KW, Pak. Ada. KW apa, Pak? Enggak, sebenarnya adalah daging sapi dari kualitas yang baik, Heeh. kemudian dia suntikan lemak. Sehingga dia nampak, jadi kan wagyu itu dilihat dari salah satunya adalah kriterianya adalah marbling. Marbling. Ya. Marbling itu adalah lemak di antara serabut Serabut. otot yang tampak seperti bintik-bintik putih. Iya. Pola marmer lah ya, Pak. Pola marmer. Heeh. Marmer. Wagyu itu harus 8 minimal. Karena kita mengikuti standarnya Jepang, 8. 8 itu agak merata. Nah, orang nggak mau kalah. Gimana caranya? Ya, orang bisa menikmati seperti wagyu, tapi dagingnya murahan. Nah, Dengan cara menyuntik, menginjeksi dengan microneedle, dengan jarum yang sangat mikro, Heeh. disuntikan lemak sapi yang sudah dicairkan, dicampur dengan supaya lebih enak dicampurkan dengan lemak nabati, lemak sayuran, dicampur, dimix, disuntikan, kemudian dagingnya didinginkan, maka terlihat marble. Nah, itu untuk dikonsumsi berbahaya nggak? Enggak, Aman. aman. Kayak makan Gitu. agar-agar. Saya lebih suka daging yang agak sedikit nendang gitu lah. Hai, saya Surya Insomnia dari Tonight Show. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan. Nggak subscribe, awas ya. bagaimana daging sapi Bali ini yang Bapak bilang tadi bisa berkompetisi di dunia, Pak? Kan Bapak bilang lebih bagus tadi kalau misalkan. Iya, nah itu yang harus kita harapkan. Jadi mestinya banyak ya investor yang juga mulai melirik itu, dan saya lihat juga kemarin Kementerian Pertanian juga tahun lalu sudah mendorong bagaimana sapi Bali itu dijadikan stik, dan itu mungkin kok. Mungkin yang di Kenapa India aja bisa menjadikan daging kerbau menjadi stik? iya ya. Kenapa enggak? Why not? Bapak kalau lihat ya daging kerbau India itu dimakan stik, Bapak nggak bisa bedain dengan daging sapi impor. Bahkan Sama. dari tingkat keempukannya ya. Iya, karena mereka juga lakukan pelayuan. Intinya kan di pelayuan. Iya, iya, iya. Dan tentu saja kan pakan, tapi kan bukan ranahnya saya pakan. Pakan kan sangat Iya, iya. mempengaruhi. Betul. Dari umurnya juga sangat mempengaruhi. Iya. Nah, kalau ada yang mau invest nih Pak, tadi Bapak bilang kalau ada investornya, ini bisa berjalan nih industri ini. Iya, misalkan tapi kan juga LPH. kan ya mereka juga akan lihat dong pasar-pasarnya pasti kan. Nah, kan kita kan paling sekitar cuma 16% di penduduk Indonesia yang Ya. Konsumsi daging sapi ya. mengkonsumsi daging sapi, Pak. Hmm. Di mana titik worth it-nya untuk kita bisa invest di industri daging yang di tengah-tengah ini, Pak, gitu. Ya karena ini pangsa pasarnya khusus, menurut saya juga nanti kita kan memungkinkan kita untuk ekspor. Kenapa enggak? Iya. Tapi kan Pak, belum itu ada peluang yang peluang itu ya pasti peluang itu terbuka ya? ada pasti ada. Saya yakin ada. Cuman kita tidak mulai berani aja memulai itu aja. jadi buat teman-teman yang Ya. yang nonton, gue Bisa punya tuh. duit gitu. gue mau invest, bisa aja. Ya kalau enggak misalnya dia kan nggak usah beternak sapi Balinya, tapi dia misalnya ambil dari sapi Bali yang baik. Nah, Ya. itu. Jadi Kemudian dia lakukan Proses di pelayuan itu, Pak. dia proses pelayuan di dapurnya boleh. Dan mereka bumbui dan merek bagus. sendiri, Pak. Iya, merek-merek sendiri. Why not? Jual dan sendiri. itu good business ya untuk Iya, sekarang. itu juga itu yang kita dorong, karena kita juga Indonesia bagaimana mengembangkan sapi Bali itu sebagai primadona di sapi potong. Aha. Iya, iya. Itu Kita jangan tergantung dengan sapi bule. Dan sekarang juga saya melihat bahwa pemerintah mulai cenderung lagi bagaimana mengembalikan citra daging kerbau. Karena memang dari dulu udah banyak kan masyarakat yang memakan daging kerbau, kayak misalnya daerah saya di Banten. iya. Itu mereka lebih percaya dengan daging kerbau. Misalnya juga di Sumatera Barat, tapi kan lama-kelamaan terkikis dengan adanya sapi. Iya. Ya mereka tidak lagi, sehingga kerbau diabaikan. Nah sekarang pemerintah saya melihat bahwa ada kemauan untuk mengembangkan kerbau sebagai substitusi daging. Iya. Nah, saya melihat kebaikan daging kerbau adalah satu, dari aspek kadar lemaknya itu lebih rendah daripada sapi. Dari Iya. protein sama. Sama. Kalau dari kampung kan tergantung tadi apa namanya Proses Treatment, proses treatment. kita dalam pemasakan. Dari segi bagaimana memelihara kerbau jauh lebih gampang daripada sapi.
ya kan? Pertumbuhan berat badannya Pertumbuhan juga, berat badan juga oke. Enggak, ya artinya memang belum banyak yang intensif, tapi kalau kita atur itu dengan baik ya pasti kita bisa panen dalam tiap hari. Berarti yang selama ini yang termindset sama orang lain kan Pak, biasanya kalau daging ya sapi. Ternyata pada kerbau juga tidak kalah juga ya pada Iya. dagingnya. Dan juga yang harus dikembangkan misalnya kambing dan domba kita ini juga. Benar. Itu misalnya Belum masuk. kalau kita mau buat, kenapa kok terkenal dengan ribsnya ya, apa tulang iganya? Iya. Itu kalau kita perbaiki juga itu nikmat sekali itu. Iya. Nah, karena kalau kita lihat ya di restoran steak yang mahal, itu kan misalnya dari domba impor. Domba kita nggak kalah kok misalnya. Justru domba kita ekspor katanya Pak sekarang. Iya, makanya. Kenapa kita harus makan daging domba impor gitu kan? Ya, misalnya yang apa namanya istilahnya T-bone. Ya, T-bone itu kan T-bone. daerah apa namanya? Ya Antara strip ini- loin ataupun sirloin dengan sedikit tulang rusuknya ada gitu kan. Nah, itu bisa sekarang kita memang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengolah daging itu supaya potongan-potongannya lebih seperti potongan internasional. Nah, ya, memang ya, yang dibutuhkan adalah sekolah butcher. Betul. Itu belum, Pak. Butcher kita sekarang jadi rebutan kan? Oh gitu. Iya. Iya. Karena ini termasuk salah satu peluang besar lagi Menurut juga. saya ke depan iya. Edit value slicing gitu Ya. ya Pak ya. Sebenarnya kan dari satu ekor sapi ataupun kerbau atau kambing domba itu semua harga daging kan tidak mestinya berbeda-beda, tapi begitu masuk pasar tradisional mereka semua sama per kilonya. Iya. Tapi kalau misalnya kita tahu misalnya peta daging ya, bahwa daging ini adalah daging yang premium, itu kan harganya lebih mahal per kilonya. Iya. Itu tambahan. Memang selama ini kan mereka untungnya kan dari jeroan Iya. sama dari kepala, Kepala. Kulit nggak ya? Pak? kulit juga. Kulit juga Iya. ya Pak. Tapi di Indonesia nggak ada sekolah butcher, padahal itu ilmunya Belum ada beberapa, tapi itu masih yang apanya belum ada belum ada sertifikatnya. Tapi Iya. sudah ada ya Pak ya? Ada melatih dengan butcher yang senior. Ada. Iya. Ini Tapi juga ke salah depan satu. itu bisa juga jadi peluang bisnis. Ya. Sama kayak gini, chef dulu kan tidak ada Iya, sekarang sudah banyak. Sudah banyak. sekolah chef. koki Benar, ya. tidak ada yang menganggap koki restoran itu sebagai sesuatu yang penting Wah, kan. sekarang profesi yang luar biasa itu. Sekarang Pak. jadi profesi yang Iya. the next thing adalah butcher, itu bisa Butcher. jadi seperti itu ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya orang sudah mulai beralih, saya mau potongan daging ini gitu ya. Memilih Saya ya sih- Pak? iya. Sudah mulai bisa memilih. Saya sih bercita-cita mungkin suatu saat di Indonesia, mungkin nggak tahu ya 10 tahun 20 tahun lagi kayak kita belanja di negara maju gitu ya. Ibu-ibu masuk ke toko daging. Itu pertanyaannya dari tukang dagingnya ada gini, "Selamat pagi Ibu. Ibu mau masak apa?" "Oh, saya mau akan menggunakan misalnya saya mau bikin ini makan malam. Menggunakan menu daging. Kira-kira apa ya?" Nah, dia bisa memberikan nasihat. Ibu mau apa? Umurnya kira-kira berapa? Apa mau di steak atau mau di apa? Nanti kami siapkan. Oh, saya mau kebetulan malam mau barbecue katanya. Oke, barbecue. Ibu mau bikin bumbu sendiri atau kami bantu bumbui? Nah, kan artinya banyak penawaran yang disediakan oleh itu. Jadi dia masuk ke toko daging, dia akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Itu yang kalau saya lakukan misalnya waktu di Eropa kan begitu. Iya. Gitu. Nah, compare ke apa yang Bapak pengalaman ketika Bapak di Eropa, bagaimana experience membeli daging di sini dan di Ya Eropa, jelas Pak? berbeda. Kalau di sana kan kita sudah harus tahu ya. Kalau kita nggak tahu kita akan tanya. Di Ini negara mana, Pak? bagian-bagian. Saya sempat belajar di Jerman. Di Jerman. Nah, Ya. gimana itu Pak? Jadi supaya kita Ada juga tahu pembandingnya meningkatnya ya, Pak? harus kemana sih Pak? Ya Gitu. terus terang di sana yang namanya daging tetap dalam pendingin Pak. Ah, Ya dan tidak tersentuh oleh konsumen. oke. Oh. Tapi mereka jelas dengan itu. Kemudian kita tinggal tunjuk ini apa. Terus kalau kita nggak tahu misalnya, Pak saya mau masak barbecue. Ya misalnya saya mau dibumbui dengan misalnya lada saja. Terus nanti dia tanya mau dibumbui sendiri atau kami bantu bumbui. Nah, Iya. mau berapa besarannya? Kalau sana kan rata-rata paling 500 kecil gram. 150 Iya, gram untuk per orang atau 200 gram. Kalau di Iya. Amerika kan 400 gram. Kalau kita
restoran masih 100 gram masih ada. Kan Karena memang kita harga menu nggak bisa tinggi-tinggi Pak. Jadi dalam artian Pak ya, penjual juga mereka juga harus mengupgrade skill. iya, dan itu menurut saya itu distinct loh, berbeda loh dengan penjual lain kalau misalnya ada meat shop seperti itu ya. Iya. Dan saya lihat beberapa meat shop juga sudah mulai ke arah sana. Cara sana ya Pak. Ya sekarang misalnya kita nggak usah susah-susah mencari misalnya mungkin sekarang kalau yang orang yang kuliner baru ada dry aging meat. Jadi daging yang dilayukan kering selama sekitar 1 bulanan, ya dia dilayukan 1 bulan dan memang aduh taste-nya lebih enak banget. Oh gitu. Tapi harganya juga enak banget. Iya, iya, iya. Premium banget. Iya, karena menunggu 1 bulan itu harus dihitung. Iya, terus ada lagi Biayanya, misalnya Perjalanan, biaya apa bentuk-bentuk steak yang baru, misalnya yang ngetop terakhir misalnya tomahawk gitu Tomahawk. kan, potongan daging itu kan besar itu tomahawk itu. Iya, 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 iya. Tapi kan dari satu potongan tomahawk itu bisa untuk 2 porsi atau 3 porsi. Betul. Dan daging lokal Nggak kalah kok kalau Nggak misalnya kita kalah. serius tangani. yang penting kita men-treatnya Iya. dengan benar, sesuai dengan treatment yang dilakukan Iya. secara global di internasional. Dan itu Jadi, kalau Pak, ya. misalnya apalagi kalau itu dilakukan dari mulai dari peternakannya, pakannya harus gimana segala macam itu akan jauh lebih baik. Iya, iya. Dan saya sih sangat bangga yang bisa misalnya mulai kapan saya bisa menemukan di restoran steak ini adalah Kopi Bali gitu ya. Belum kan? Yang Tapi ini mereka kita banggakan harapkan ke depan import dari ini. Kebanyakan gitu. seperti itu, Pak. Karena kita masih luar negeri minded banget kan. Betul. Ini yang nanti kedepannya akan kita lakukan juga, Pak. Iya. Di aliran vlogger peternakan ini akan Nah, mengedukasi saya sangat terus. mendukung, Iya. betul. Ya, terutama untuk generasi muda ini, Iya. pemakan daging. Kalau yang sudah umurnya di atas nomor sepatunya mah emang harus hati-hati Di atas lah. sepatunya. Lucu juga itu. Ya iyalah kalau kita umurnya misalnya sepatu kita 43, umurnya udah 44, hati-hati. Hati-hati. Boleh, Kayak cuman zaman dulu. ditaker. Iya. Pakai aplikasinya. Mumpung masih muda ya hajar. Iya. Tapi Oke. jangan begitu saja pasrah dengan apa yang diberikan. Kita juga harus mulai menuntut. Betul. Benar. Proaktif dari pembeli ya. Nah Pak? itu, kalau pembelinya nggak pernah nuntut, ya Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Jadi emak-emak dan teman-teman asisten rumah tangga ataupun bapak-bapak yang mungkin Iya, kalau banyak. kalau ke Sekarang pasar, sudah. iya. Chef banyak yang chef banyak. Bapak-bapak. Kalau chef yakin saya bisa chef dia. banyak lah. Dia bisa. Kalau chef pasti dia udah tahu. Udah tahu, tahu bagaimana yang baik. Iya. Nah, buat yang harian ini paling tidak tanyalah dari mana ini RPA-nya. Nah itu, jadi harga itu nomor 2 gitu. Betul. Saya mengingat misalnya presentasi dari ada paparan dari Kementerian Pertanian, Direktorat Kesmafet gitu ya. Pernah dilakukan survei 10 tahun yang lalu tentang preferensi orang makan daging. Ya. Ternyata pilihan yang pertama itu harga, Pak. itu udah jadi budaya. Pak, Jadi di kita. budaya, harga itu menjadi pilihan preferensi utama konsumen. Sedangkan kehalalan, kebersihan itu nomor 3, nomor 4. Benar. Artinya nomor 1 buat si konsumen itu harga. Bener. Tapi kan memang ya mereka berpikir efisiensi toh daging sama yang saya Nah itu. dapetin gitu, dia pikir kayak Tapi gitu. kan kita juga harus mendapatkan sesuatu yang hak kita untuk mendapatkan daging yang aman dan layak. Betul. Halalan toiban. Betul. Oh, ini Halalan toiban, nanya harga boleh. Ya, Tapi boleh. halalan toiban Jangan lupa. jangan Betul, disingkirkan. Jangan cuma halalnya doang. Iya, betul. Harus toiban. Toiban itu Bersih, bersih, sehat. sehat. Aman, sehat, utuh, halal ya. Nah. Asuh ya, Pak, ya. Asuh ya. Jadi aman, sehat, utuhnya itu adalah toiban. Betul. Benar. Asuh. Oke, terima kasih. Apalagi? Sebelum tutup, ada satu pertanyaan lagi. Pak. Di daging ya Pak, daging sapi itu kadang-kadang kalau nggak salah ya Pak, mengandung larva cacing Pak. Ini maksudnya Oke. ini informasi untuk kaum emak-emak ini Pak. Nah, kalau itu dipotong di rumah potong hewan nggak bakal keluar itu. Oh gitu ya Pak ya. Nah betul. Nah, kalaupun kita mau aman, ya Tuhan sudah ya mungkin memberikan ini bahwa larva cacing tersebut akan mati kalau daging itu dibekukan.
Iya, kalau daging itu dibekukan minimal 2 hari, 3 hari, apalagi seminggu, mati. Jadi ini Dan menjawab cacing di daging itu Aha. bisa menular ke manusia loh. donosis, Jadinya ya, Pak? cacing. Gitu. Tapi kalau misalnya di babi lebih parah lagi, bisanya bukan hanya cacing, juga bisa menjadi kista di otot kita, dan yang paling parah kalau dia sampai ke otak kita. Ya ujuk-ujuknya mati. Kalau nggak mati ya terganggu lah syarafnya. Bayangin ada kista larva cacing di otak. Nah, kayak apa itu? Iya, iya. Jadi dengan pembekuan itu Salah satunya adalah solusi. membunuh, tapi tidak membunuh bakteri, tidak membunuh kuman, tapi membunuh larva cacing. Iya. Ini berarti poin positifnya tuh, Bob. Betul, Kalau betul, dibekukan ya. Ya, contoh yang paling banyak juga misalnya ya pada sapi, kambing domba, terutama kambing domba, yang kita takutkan itu kalau misalnya rumputnya tercemar dengan kotoran kucing. Nah, itu kan toksoplasma. Nah, Jadi jangan heran kalau misalnya banyak ibu-ibu atau calon ibu aha. itu kena tokso, ya jangan, saya kan takut kucing. Tapi ibu suka makan daging kambing domba, iya. Saya hobi banget makan sate kambing domba yang setengah matang. Nah, dengan setengah matang tuh nggak mematikan, Pak. Harus matang ya, Pak ya. Harus matang, tang. Iya, iya, iya. Kalau tidak matang, kita masukkan ke frozen dulu, Pak. Ya, iya. Betul. Iya, iya. Ya apalagi kalau motongnya nggak di rumah potong, jadi kan nggak diperiksa. Iya, iya, iya. Jadi jangan bilang bahwa toksoplasma itu hanya gara-gara dekat dengan kucing, ya enggak lah. Itu bisa dari daging Banyak kambing faktor. domba, Aha. dan satu lagi adalah susu kambing, itu hati-hati. Oh gitu, Pak. Kalau saya sih tidak menganjurkan di Indonesia minum susu kambing mentah. Oh. Takutnya ada toksoplasmanya. Harus kecuali melalui proses pengolahan. Nah, minimal dipanaskan. Iya, Pasteurisasi lah istilahnya. Pasteurisasi. Iya, iya, Itu iya, mati. Iya, iya, iya. Makanya di negara Timur Tengah sendiri itu dilarang mengedarkan untuk dijual susu kambing mentah. Enggak, mereka pasteurisasi dulu. Pasteurisasi ya. Tapi kalau mau diminum harian ya silahkan dikonsumsi sendiri. Tapi rata-rata semua susu kan memang harus. Iya, tapi kan di sini kan gembar-gemurnya minumlah susu kambing mentah. Oh. Buat kesehatan. Iya, itu kan menurut saya sih Buat ya, ini banyak penyakit yang bisa disembuhkan iya, katanya. sakitnya kayak gitu. sembuh tapi tambah toksoplasma. Oh. Tapi kecuali pasteurisasi aman ya, Pak ya. Aman. Ya. Dan pasteurisasi itu tidak mengubah gizi. Itu tetap mempertahankan gizi. Makanya pasteurisasi itu dikatakan fresh milk. Oh iya iya. Makanya kalau pergi ke supermarket dia bagian fresh, tapi harus tetap disimpan di kulkas, dipendingin. Iya, iya, iya. Bob, obrolan hari ini saya banyak nambah nyerap. Aduh, biasa aja. Dan ini obrolan kita ya sehari-hari aja gitu. Ya, Untuk ya. kita sehari-hari. Gitu. Saya berterima kasih, ini adalah kita sama-sama bagaimana kita mendidik konsumen ya. Iya. Supaya paling tidak bekukanlah gitu ya. Atau Ya, atau jangan daging menganggap beku. bahwa yang dingin itu adalah sesuatu yang lama. Memang lama, tapi kesegarannya dipertahankan. Betul, betul. Itu yang paling penting. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, saya. terima kasih. Ini suhu disebut ini. Aduh. Suhu kalau gitu panas dong. Terima kasih sudah Ya, berbagi ilmu ya, buat ya. kita, buat semua penonton-penonton di Indonesia, Pak. Ya, semoga kita semakin sadar dengan buat para konsumen ya, semoga kita semakin sadar apa hak kita. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalkan ada yang punya kandang, ini bisa kirim video ke kita, nanti kita bisa review kandang. Jadi Oke. mereka boleh kirim kandang ke kita, Mantap. nanti kita bisa review juga Oke. kandang kita buat teman-teman yang peternak. Silakan hubungi WA dan email yang ada di bawah. Siap. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe juga channel Share vlogger peternakan sebanyak-banyaknya, Indonesia. Pak. Share sebanyak-banyaknya supaya emak-emak juga tahu bagaimana mendapatkan daging yang halalan dan toyiban. Toyiban. Oke, sip. Ibu, Sony, sarjana peternakan. maju terus peternakan Indonesia. Oke, Mantap. Ya, terima kasih banyak. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu.